Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas panen sekuritas ya, PANS 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita langsung aja ke analisis. Nah, untuk PANS gitu ya, ini adalah perusahaan yang baik karena periode bagian dividennya jelas ya, dan yang terpenting itu adalah 3 tahun ke belakang. Ya, dia bagi dividen. Nah, karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat gitu ya. Jadi dividennya adalah nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut saya rasa. Oke, selanjutnya kita langsung pilih ke kas tarakasnya dulu ya. Yang ini nilainya kita harus lihat kas tarakas karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uang kas ini dia punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi nilainya jangan terlalu sedikit gitu. Dan di sini satuannya rupiah ya, ini masih jutaan. Nah ini kita lihat untuk posisi kas tarakasnya dia turun sekitar 33,9 miliar ya, turun drastis 83%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya kita loncat dulu ke saldo laba, yang ini nilainya. Saldo laba ini harus dilihat karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Nah, jadi kalau kita lihat si PANS ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 1,5 triliun di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini adalah perusahaan yang baik ya, terbukti profit gitu. Terus kita sekarang loncat ke ekuitasnya ya. 914483. Oke ya. Oke. Kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya di sini 10,4 ya. Artinya PANS ini telah profit sebesar 10,4 kali modal awalnya. Ibarat modal 1 miliar telah profit 10,4 miliar. Ya, jadi ini perusahaan memang tadi sudah terbukti untung dan ini di luar dividen. Ya, semuanya gitu. Secara PBV cukup murah di 0,78, potensi profitnya 28% kalau dia mencapai ke book value-nya ya di 2211. Ya, sekarang 1725 per 2 Maret. Ya, lalu memang nilai bonus sudah dihargai di bawah saldo labanya ya di 0,83 gitu. Jadi sebenarnya secara PBV sebenarnya ini memang sudah cukup murah ya. Selanjutnya kita langsung loncat ke pendapatan dulu. Yang ini nilainya gitu ya. Kenapa kita lihat pendapatan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik ya. Dan kita lihat nih pendapatan dia naik 27% ya, naik setara 99,9 miliar ya gitu. Jadi apa namanya, dia bertumbuh ya, baik. Lalu pendapatan nanti dikurangkan harga modal barang atau jasa ya. Cuman kalau di perusahaan sekuritas dia bisa nggak menuliskan ya, jadi kita nggak bisa menghitung laba brutonya, meskipun kita bisa menggunakan asumsi ya. Komposisi sebenarnya pentingnya untuk hitung laba bruto karena nanti bisa menghitung ini apa namanya, inti efisiensi perusahaan. Cuman nggak apa-apa kalau nggak ada ya, kita lewat aja. Berarti nanti si pendapatan dikurangi oleh beban, pajak, dan seterusnya, nanti muncul laba periode berjalan ya, yang ini nilainya. Nah, ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak. Nah, di sini kita lihat memang untuk pendapatan tadi naik ya, laba bersih juga naik ya, naik sekitar 68% ya, lumayan nih signifikan, naik sekitar 77,8 triliun ya. Nah, per cukup murah ternyata ya di 6,5 ya, kalau berdasarkan apa namanya, dibandingkan dengan periode sebelumnya, kan sebelumnya 10, sekarang sih 6,5 ya, berdasarkan yang tadi laporan keuangan yang terbaru gitu. Oke, selanjutnya kita lihat untuk penerimaan kasnya gitu ya. Di sini penerimaan kasnya memang agak acak ya. Kita langsung pilih aja nih yang paling atas saja lah gitu ya. Memang sebenarnya ini harus kita menghitung satu-satu ya, berdasarkan pos yang ada di pendapatan gitu. Jadi kan pendapatan kan tadi sebenarnya dia ada banyak ya gitu nih. Kita lihat dulu pendapatan tuh ada tuh ini ya, komisi, terus pendapatan clearing manajer investasi, pendapatan bunga, dan seterusnya gitu. Nah, kalau penerimaan kas gitu ya, ini kan juga ada banyak tuh ya yang masuk, uang masuknya apa aja. Nah, sebenarnya harusnya dijumlah, cuman saya nggak jumlah lah ya untuk kali ini gitu ya. Kenapa gitu, karena agak ribet juga sih sebenarnya ya, saya biar singkat aja gitu ya, nggak terlalu lama. Nah, sebenarnya kita harus lihat penerimaan kas karena si penerimaan kas ini, uang kas ini adalah uang yang dibayarkan oleh customer ke perusahaan. Ya, jadi si penerimaan kas itu harus tinggi kan, tadi punya fungsi untuk bayar ini semua. Ya, memang di sini rasio penerimaan kas ini tampak rendah ya, di bawah 100% gitu, di bawah 90% malah ya. Cuman kan ini belum dilakukan adjustment untuk si penerimaan kasnya. Cuman nggak masalah gitu ya, kalau saya lihat dari yang selisihnya ini aja gitu ya, karena ini kan nggak terlalu, masih selisihnya masih di bawah,
nggak terlalu signifikan lah ya gitu. Jadi masih saya kategorikan normal gitu. Karena apa gitu, saya nggak hitung lebih lanjut juga karena ya tadi ya perusahaan ini memang sudah terbukti profit gitu ya, ada lewat pembagian dividen karena itu sudah bisa arahnya itu cash flow-nya stabil biasanya ya. Nah, jadi penerimaan kas digunakan untuk bayar operasional, nanti keluar net CFO, yang ini nilainya kita pindahin dulu. Ini untuk nilainya wajib positif ya, karena kalau nilai positif artinya bisa menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Dan ini memang kinerja penerimaan kas dia naik, tapi net CFO-nya turun. Ya, turunnya lumayan ya, turun 47%. Lalu untuk ekspansi usahanya di sini nilainya negatif ya, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Nah, di sini memang kita lihat untuk ekspansi dia sedikit lebih naik ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu untuk yang aktivitas pendanaan, ini pendanaan berkaitan dengan pinjaman ke bank ya. Kalau nilai negatif seperti ini nih, bagus. Artinya apa? Artinya perusahaan melunasi pinjamannya atau enggak dia membayar dividen. Ya tuh kalau pelunasan tuh nilai negatif, pembayaran dividen nilai negatif. Kalau ambil pinjaman ya nilainya positif. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini polanya bagus ya, plus min gitu ya, dan ada penurunan kas tarakas. Kalau penurunan kas tarakas itu karena perusahaan itu harus keluar uang dari dalam dompetnya. Tapi ingat, kita lakukan adjustment dengan dividen kasnya. Ini justru malah ada kenaikan kas tarakas. Ya jadi pasti nggak mau menahan profitnya, nggak menahan kelebihan kasnya untuk disimpan sendiri. Dia kembalikan ke pemegang saham. Jadi pastinya adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Ya jadi saya pernah saya sampaikan ada 4 cara perusahaan itu memperkaya pemegang sahamnya. Dengan cara bayar dividen, udah pasti ya bayar dividen lebih besar lebih sering gitu jadi nilai tambah. Terus ekspansi usaha, pelunasan pinjaman ya supaya nggak ada beban bunga atau beban bunganya lebih ringan, atau buyback saham aja ya supaya jumlah saham beredar berkurang supaya earning per share dan dividen per share juga lebih tinggi ya, jadi ujung-ujungnya pemegang saham yang nanti diuntungkan ya. Jadi ini baik ya, pola cash flow-nya sehat. Nah, di sini memang saya nggak bahas ya untuk rasio-rasio lainnya karena ya ini kan kadang untuk perusahaan yang bergerak di keuangan, sektor keuangan dia nggak ada ya aset lancar kayak gininya gitu. Jadi mungkin ada rasio-rasio lain yang memang teman-teman harus hitung sendiri gitu ya. Cuma secara sekilas setelah saya pindahkan data-data keuangannya untuk PANS ya, ini adalah perusahaan yang baik ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Telah profit 10,4 kali modal awalnya ya, PBV udah cukup murah di 0,78, potensi profit 28% kalau dia mencapai ke book value-nya. PR juga udah cukup murah ya, di bawah 10 ya, tepatnya di 6,5 ya, dan cash flow pun sangat sehat ya, plus min dan ada kenaikan kas tarkas dengan dividen adjustment. Oke, mungkin itu aja pendapat saya untuk PANS ya. Dan tapi tetap ya selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu perusahaan ya. Jadi kalau prospek ke depannya silahkan teman-teman yang nilai sendiri ya. Dan saya nggak bahas harga sahamnya. Kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga untuk valuasi memang hanya pakai PBV dan PER ya kalau saya gitu. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, silahkan digunakan gitu ya, harus digunakan. Kenapa? Karena metode valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orangnya. Oke, itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis aja di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.